Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah praktek mengetik dan simulasi perkantoran bagi mahasiswa program Diploma 3 Administrasi Perkantoran Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, hari ini kita masuk ke materi ke-12 terkait dengan mendesain layout office. Nah, menurut Ki, tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan ruang dan tentang penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Sementara beberapa pendapat Mukijat dan Haryadi, Mukijat menyatakan tata ruang kantor merupakan penentuan syarat-syarat ruang dan penggunaan secara rinci dari ruang ini untuk memberikan susunan perabot peralatan yang praktis dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Haryadi mengatakan tata ruang kantor merupakan pengaturan penyusunan alat dan perabotan dengan luas, lantai dan ruangan yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pegawai. Adapun tujuan tata ruang kantor ini menurut Ki, pekerjaan kantor dapat memerlukan jarak yang sependek mungkin, kemudian aktivitasnya mengalir lancar, efisien, efektif, dan kesehatan dari pegawai dapat terpelihara. Kemudian selain itu pengawasan dari pimpinan juga dapat berlangsung. Pihak luar yang mengunjungi kantor juga akan memberikan kesan yang baik kepada kantor tersebut, serta susunan tempat kerja yang dipergunakan dapat diubah-ubah sewaktu-waktu. Nah, ini yang dapat kalian pelajari. Jadi tata ruang kantor itu ada tata ruang kantor terbuka dan tata ruang kantor tertutup. Nah, tata ruang kantor terbuka, ruang pimpinan dan para pegawai berada dalam satu ruangan terbuka tanpa adanya sekat pemisah. Jadi tidak ada sekat pemisah. Keuntungannya pengawasan pegawai lebih mudah, hubungan pegawai lebih mudah di dalam berkoordinasi, kemudian memperlancar arus pekerjaan satu dan lain tanpa harus mondar-mandir meninggalkan tempat kerja. Kemudian cahaya juga mudah masuk, ventilasi juga lebih baik, mudah merubah ruangan, perubahan organisasi atau SOTK, susunan organisasi dan tata kelola juga lebih luas jika ada perubahan. Dan apabila ada penambahan peralatan juga akan mudah untuk dirubah. Sedangkan di sisi lain, kelemahannya adalah dapat merendahkan moral staf karena kenapa demikian? Karena cara hidup pegawai terus-menerus diawasi oleh pimpinan yang bersangkutan. Kemudian kedua, mengurangi tingkat keamanan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rahasia. Kemudian pekerja akan kehilangan kepribadian karena poin pertama tadi dia terus-menerus diawasi oleh pimpinan maupun dia banyak orang di situ yang membuat kepribadian dia juga akan terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Nah, kemudian apabila ada pekerja yang ngobrol dan bermalas-malasan dapat mengganggu pekerjaan yang sedang dilakukan. Kemudian pekerjaan yang membutuhkan suara gaduh, misalnya mengetik dengan menggunakan mesin ketik, dapat mengganggu ketenangan. Dan pimpinan lebih terganggu ketenangannya jika dibandingkan dengan ruang tertutup. Kita bandingkan dengan tata ruang tertutup. Jadi susunan tata ruang ini dibagi menjadi kamar-kamar atau ruang terpisah, dipisahkan oleh sekat-sekat, biasanya berdasarkan pelaksana fungsi atau seksi-seksi atau bagian tertentu. Keuntungan dari penggunaan tata ruang tertutup ini, moral pekerja atau staf tetap terjaga, kemudian pekerja yang sifatnya rahasia tetap terjaga, menghindari gangguan dari luar, akses dari luar, dan pimpinan lebih tenang dalam mengerjakan pekerjaannya karena tidak terganggu. Sedangkan kelemahannya pengawasan lebih sulit karena terhalang oleh penyekat. Cahaya juga sulit masuk, menjadikan ruangan pengap gerah, dan jika terjadi tukar tempat akan sulit dilakukan karena ruangannya tersekat-sekat. Dan penambahan peralatan juga menyulitkan karena proses pekerjaan akan sulit menampung kalau ada perubahan SOTK misalnya. Ini dapat kalian lihat contoh layout kantor tertutup dipisahkan oleh sekat-sekat. Kemudian yang sini contoh layout kantor terbuka. Menurut kalian lebih menyukai layout tertutup atau layout terbuka? Ya, silahkan hari ini kalian mendesain layout kantor. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.